pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan memperkenalkan hasil kerja kelompok kami mengenai prinsip-prinsip dan ruang lingkup perencanaan pendidikan. Nah, sebagai pemateri pertama, saya akan membacakan materi mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ditinjau dari beberapa dimensial spesial perencanaan pendidikan. Berdasarkan dimensi spesial merupakan perencanaan sesuai karakter, ruang dan batas wilayah. Meliputi perencanaan nasional. Perencanaan nasional ini merupakan perencanaan yang berskala nasional yang contohnya adalah dari pembangunan nasional dan perencanaan pendidikan Indonesia. Terus ada perencanaan regional. Perencanaan regional ini berskala perencanaan yang berada di daerah atau wilayah yang di mana sektornya itu atau hubungan perencanaan antar sektor di suatu daerah. Salah satu contohnya adalah program pembangunan suatu daerah atau wilayah dan program perencanaan pendidikan suatu wilayah atau daerah. Terus ada perencanaan proyek, biasanya ini tuh berupa perencanaan perumahan, kawasan, daerah transmigrasi atau tata ruang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Pak. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perencanaan pendidikan ditinjau dari tingkatnya. Perencanaan pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan pendidikan atau perencanaan makro, merupakan perencanaan dalam menentukan kebijakan dan tujuan yang akan ditempuh serta cara untuk mencapai tujuan pada skala nasional. Yang kedua adalah perencanaan meso. Perencanaan meso merupakan penjabaran kebijaksanaan tingkat makro menjadi program-program yang memiliki skala kecil, bersifat operasional dan sesuai dengan unit atau departemennya. Yang ketiga ada perencanaan mikro. Perencanaan mikro merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso atau perencanaan pada tingkat institusional. Sekian. Materi selanjutnya. Tiga, yaitu perencanaan pendidikan ditinjau menurut teknisnya. Yang pertama, perencanaan strategik, yaitu perencanaan strategi merupakan perencanaan yang bersifat general dan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan program agar tercapai efektivitas dan efisien pencapaian tujuan. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional lebih rinci, mudah diukur, bersifat spesifik dan berupa petunjuk konkret tentang aturan, tahapan, tentunya ketentuan yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan suatu program atau proyek khusus. Mungkin itu saja dari saya. Baik, kita lanjut ke prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada prinsip interdisipliner yang merupakan prinsip perencanaan pendidikan yang mempertimbangkan berbagai ragam kehidupan dan beragam bidang keilmuan. Layanan pendidikan pada hakikatnya adalah upaya pembelajaran berbagai macam pengetahuan, melatih berbagai keterampilan dan value, serta norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua itu prinsip fleksibel, merupakan sifat lentur, dinamis, dan tanggap pada perubahan kehidupan di masyarakat. Pentingnya prinsip fleksibel dalam perencanaan pendidikan, yaitu karena pendidikan itu sangat penting. Terus yang ketiga itu prinsip efektivitas, efisiensi adalah prinsip yang memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan dengan teliti, cermat, dan penuh perhitungan yang matang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan saya. Terima kasih.
perubahan, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh sumber daya manusia yang ada pada sekolah, sehingga agar sekolah terus melakukan perubahan dan pembaruan, sehingga masing-masing personel sekolah sesuai dengan peran masing-masing berupaya memberikan layanan pendidikan yang inovatif, berkualitas, dan memberikan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima itu prinsip objektif, yaitu artinya dalam menyusun perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada data yang ada, mempertimbangkan hasil need assessment dan secara rasional dapat dicapai, menggunakan tahapan-tahapan yang sistematis dalam mencapai tujuan program kerja secara jelas dan berkelanjutan. Kemudian yang keenam, prinsip kooperatif atau kooperatif komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan mental dan semangat personel sekolah agar dapat bekerja sama serta menjadi tim yang solid. Perencanaan pendidikan juga harus mencakup layanan akademik dan non-akademik serta keseluruhan aspek mendasar bagi seluruh peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan pendidikan harus dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan SDM sekolah secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan harus disusun sebaik mungkin agar layanan pendidikan harus diberikan dapat mengembangkan aspek intelektual atau penguasaan intelek, aspek emosional atau kepribadian, aspek spiritual atau iman dan takwa, atau dengan kata lain dapat menjadikan peserta didik yang unggul dan menyukses program pembangunan pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya tahapan dalam penyusunan perencanaan. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan merupakan kegiatan menafsir dan mengkaji beragam kebutuhan yang dibutuhkan pada layanan pembelajaran di setiap satu pendidikan. Yang kedua, tahapan menentukan sasaran tujuan yang dicapai berdasarkan visi dan misi serta hasil asesmen. Yang ketiga, tahap perencanaan rumusan prioritas dan kebijakan. Tahap ini meliputi kegiatan menjabarkan strategi dalam layanan pendidikan secara jelas sesuai dengan prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan. Yang keempat, tahap merumuskan program dan proyek, yaitu menentukan secara rinci program kegiatan yang akan dilaksanakan baik layanan pendidikan atau aspek akademik dan non akademik. Yang kelima, tahap uji kelayakan, yaitu melakukan uji kelayakan terkait sumber daya internal dan eksternal. Yang keenam, tahap implemen rencana, yaitu tahapan melaksanakan perencanaan pendidikan sebaik mungkin agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan revisi perencanaan berikutnya. Perencanaan, yaitu tahapan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana pendidikan. Sekian dari materi saya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.